Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, Asmara. Aku suka mendengar suara Pengadilan Agama Semarang. Bersama saya, Andi Robiansah, Sarjana Hukum, calon Hakim Pengadilan Agama Semarang sebagai host, dan juga bersama kita juga beliau, Bapak Dr. Andes Jazilin, Magister Hukum. Sebagai narasumber kita, beliau adalah Hakim pada Pengadilan Agama Semarang. Mohon izin Bapak, kita kali ini akan sedikit membahas terkait hak-hak anak pasca perceraian Bapak ya. Boleh ya. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan pendengar setia Asmara juga begitu, sehat dan selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Begini Bapak, kenapa kok kita mengangkat isu ini, yaitu bahwa anak itu adalah pihak yang paling terkena dampaknya setelah adanya terjadi perceraian. Nah, meskipun kita tahu semua bahwa ada bekas istri, ada bekas suami, tetapi kita semua sepakat tidak ada yang namanya bekas anak. Betul. Meskipun sudah terjadi perceraian, anak tetaplah mempunyai hubungan keperdataan kepada bapak dan ibunya. Dan oleh karena itu Bapak mohon bimbingannya kepada kita semua terkait apa saja hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya meskipun mereka sudah bercerai. Monggo Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan tentang hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa hak-hak anak itu banyak diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya diatur juga dalam Konvensi PBB tahun 1989. Kemudian kalau di Indonesia ada Undang-Undang Kesejahteraan Anak tahun 1979, Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, kemudian diperbaiki 2014. Namun demikian karena dalam peraturan-peraturan tersebut itu banyak sekali tentang hak-hak anak, pada kali ini kita hanya akan membicarakan masalah hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya ya. Oh, iya. Kalau gitu apa-apa saja Pak hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya Bapak? Iya. Jadi begini, kalau orang tua bercerai, maka yang paling kena dampaknya adalah anak. Iya, betul. Oleh karena itu negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak-hak anak. Meskipun perceraian itu tidak diinginkan oleh setiap orang, tetapi kadangkala terjadi pada rumah tangga tertentu, yaitu hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Yang pertama yaitu hak kasih sayang. Oh, iya. Jadi begini Andi, Iya Pak. Yang namanya anak, kulturnya itu sebenarnya ingin selalu dekat dengan ayah dan ibunya. Iya, betul Pak. Jadi kalau orang tuanya bercerai, otomatis ayah dan ibunya itu biasanya akan berpisah tempat tinggal, sudah otomatis kan seperti itu. Kemudian kalau anak itu ikut ibu, maka dia jauh dari ayahnya. Begitu juga kalau ikut ayah akan jauh dari ibunya. Oleh karena itu undang-undang tetap menetapkan atau mengharuskan meskipun kedua orang tuanya bercerai, kedua orang tuanya tersebut harus tetap memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap anak. Jadi baik ayah ataupun ibu tetap berkewajiban memberikan kasih sayang, perlindungan dan pendidikan juga terhadap anak-anaknya. Seperti itu. Oh, iya. Pak, sebelum lanjut ke hak anak selanjutnya, saya mau tanya dulu. Mungkin juga teman-teman ataupun para pendengar setia Asmara ingin tahu bersama, sebenarnya yang dikategorikan sebagai anak itu umur berapa sampai berapa ya Pak ya? Ya, itulah. Jadi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikatakan anak itu umurnya macam-macam. Oh, gitu. Jadi ada yang menyebut umur kependudukan yaitu ada yang 18 tahun termasuk pidana. Kemudian ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 21 tahun. Kita akan mengambil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yaitu yang dikatakan anak yaitu yang
umur sampai 21 tahun. 21 tahun. Iya, 21 Berarti tahun. sampai umur 21 tahun Iya. anak itu harus mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya, Bapak. Betul, ya? betul Andi, betul. Oh, iya. Betul. Tadi kan Bapak menyampaikan yang pertama itu adalah kasih Kasih sayang. sayang. Dan itu harus dari kedua orang tuanya, Bapak. Dari ya? kedua orang tuanya. Makanya begini Andi. Jadi kalau terjadi perceraian, kemudian anak oleh pengadilan itu ditetapkan, misalnya ikut ibunya, begitu, betul. maka dalam putusan itu harus dicantumkan pula bahwa yang memegang hak hadonah itu atau merawat anak itu harus memberikan kesempatan terhadap pihak yang tidak memegang hak hadonah. Oh. Jadi misalnya ditetapkan anak ikut ibu, maka ibu harus memberikan akses kepada ayah untuk bertemu anak. Kalau anak ditetapkan ikut ayah, maka ayah berkewajiban memberikan akses kepada ibu untuk bertemu anak demi semata-mata memberikan kasih sayang terhadap anak. Seperti itu. Kalau begitu selain kasih sayang, hak apa lagi Bapak yang harus didapatkan oleh anak Bapak? Ya, selain kasih sayang yaitu hak penghidupan. Jadi meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka penghidupan anak itu harus dijamin. Kan seperti itu. Makanya dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan dalam kompilasi, akibat perceraian maka baik ibu ataupun ayah sama-sama tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan penghidupan. Terutama untuk penghidupan nafkah itu adalah dibebankan kepada ayahnya. Oh, ayahnya, iya, sebagai ayahnya seperti itu. Kepala rumah tangga dulu. Iya, seperti Pak, itu. Ya? Oh, berarti yang pertama tadi kasih sayang, kemudian yang kedua adalah penghidupan, dan itu dititik berarti untuk kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya, tapi untuk nafkah itu adalah dibebankan kepada bapaknya atau ayahnya. Seperti itu. Tidak ada mantan bapak ya, semuanya ada. bapak atau ibu meskipun sudah bercerai bapak ya. Betul betul. Ya. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah kau berikan. Selain itu Bapak, hak apa lagi yang harusnya diberikan oleh orang tua kepada anaknya? Iya, jadi memang kalau secara limitatif itu tidak diatur berapa hak anak setelah kedua orang tuanya bercerai. Tapi dari berbagai pasal-pasal itu kita dapat pahami selain hak kasih sayang, hak penghidupan, kemudian juga ada hak pendidikan. Oh, iya, betul itu. Karena pendidikan itu adalah sangat vital untuk menentukan anak nanti ke depan menyongsong hidupnya. Maka meskipun kedua orang tuanya bercerai, terutama ayah berkewajiban menanggung biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Begitu. Ya. Meskipun sudah cerai tetap harus seperti itu. Ya. Kalau pendidikannya itu berarti ya sampai SMA mungkin Pak ya, kalau 21 tahun atau sampai kuliah. Begini. Kalau menurut pendidikan nasional itu kan wajib belajar itu kan sampai SMA ya, kan seperti itu ya. Itu minimal seperti itu ya, minimal seperti itu. Tapi seandainya orang tuanya mampu, maka bisa dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Begitu juga seandainya kok orang tuanya tidak mampu, ya mencari tempat pendidikan yang sesuai dengan keadaan finansial kedua orang tuanya. Karena pendidikan itu sekarang kan mahal. Jadi ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang ringan. Pokoknya disesuaikan dengan keadaan orang tua yang bersangkutan. Tidak ada standarnya berarti. Iya, nggak ada. Yang penting belajar. Iya, seperti itu. Yang penting mendapatkan hak untuk belajar untuk atau pendidikan, Pak ya. Ya, selain itu Pak, selain dari pendidikan, hak apa lagi Pak kira-kira untuk anak ini? Iya. Selain pendidikan juga ada hak anak yaitu tentang tempat tinggal. Jadi Andi begini kan, Pak. Kalau kedua orang tuanya bercerai, maka menurut hukum itu kan harta gonogini, istilah orang Jawa, harta bersama istilah kita atau perundang-undangan, itu kan menjadi milik ayah dan ibu. Kan seperti itu. Jadi hukumnya harus dibagi dua. Namun demikian, seandainya harta bersama itu
hanya berupa sebuah rumah, maka Mahkamah Agung lewat surat edarannya mengamanatkan kepada kita bahwa perceraian yang kedua orang tuanya hanya memiliki satu harta kekayaan yang berupa rumah, maka boleh ditetapkan, namun pembagiannya atau eksekusinya menunggu anak tersebut umur 21 tahun atau sudah menikah. Agar memberikan perlindungan kepada anak tetap mempunyai tempat tinggal. Karena kalau ibu dan anak hanya mempunyai harta bersama, yaitu sebuah rumah, kemudian hanya satu-satunya aja kemudian dibagi, kemudian dijual, nggak punya tempat tinggal, maka anak akan menjadi terlunta-lunta, ya terlantar kan seperti itu. Makanya Mahkamah Agung bagus sekali memberikan pedoman kepada kita, boleh dibagi, tetapi ditetapkan pembagiannya, namun pelaksanaannya pembagian atau eksekusinya itu menunggu anak sampai umur 21 tahun atau sudah menikah. Begitu Pak, ya. Sebelum lanjut nih Pak, ada satu hal yang ingin saya perdalam sedikit Pak. Jadi kan tadi hak anak itu memperoleh hak tempat tinggal Pak ya. Iya, tempat tinggal. Terus saya penasaran Pak, untuk waris. Nah, apakah ketika orang tua ini bercerai, kemudian mereka ada hartanya, anak yang orang tuanya bercerai tersebut juga mendapatkan hak waris Pak? Begini Andi, jadi seperti tadi kamu katakan ya, bahwa tidak ada mantan ibu, mantan ayah, adanya ayah. Dan hukum kewarisan itu begini sederhana. Kalau ada seseorang sudah meninggal, ya, maka yang menjadi ahli waris itu adalah, kalau yang meninggal itu misalnya suami, yang menjadi ahli waris itu adalah janda atau istri atau ibunya dari anak itu, kemudian kedua orang tuanya. Jadi tidak ada istilah mantan orang tua kalau disebutan dari anak itu. Ya ayah ya tetap disebut ayah meskipun sudah bercerai, ibu tetap disebut ibu, kan seperti itu. Sehingga dia saat ibunya meninggal, meskipun kedua orang tuanya bercerai, dia berhak mendapatkan warisan dari ibunya. Begitu juga kalau ayahnya meninggal, maka dia tetap berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Begitu Andi. Matur suwun Bapak. Selanjutnya Pak, tadi kan ada kasih sayang, ada pendidikan, terus juga ada untuk penghidupan atau tempat tinggal. Kemudian hak apa lagi Pak yang harus diperoleh oleh anak-anak ini Pak? Ya, ini yang terakhir ya. Jadi selain kasih sayang, terus hak kehidupan, kemudian pendidikan, kemudian tempat tinggal, ada satu yang lebih penting lagi. Tetapi ini satu itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hak untuk berkeluarga. Iya. Jadi meskipun kedua orang tuanya itu sudah bercerai, maka kedua orang tuanya itu wajib untuk menikahkan anaknya manakala umurnya sudah cukup. Ini berdasarkan hadis Nabi, yaitu kurang lebihnya hakul waladi alal walid salah satun. Jadi hak anak terhadap orang tuanya atau kewajiban orang tua terhadap anak begitu, diantaranya salah satu hadis itu menyebutkan 3. Yang pertama yaitu ayuh sina ismahu, untuk memberikan nama yang baik, gitu ya, yang pertama. Yang kedua wayu al-limahul kitabah, yaitu untuk mengajari kitab atau Al-Quran. Ini simbol daripada pendidikan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu au yuzawwijahu idza balagha, yaitu orang tua meskipun sudah bercerai, saat anaknya sudah cukup umur dan mendapatkan pasangan, maka kedua orang tua berkewajiban untuk menikahkan anaknya. Begitu Andi. Jadi banyak referensi Pak ya, dari perundang-undangan, dari hukum Islam pun ada Pak ya, sudah diatur semuanya ya Pak. Iya. Berarti yang pertama tadi ada kasih sayang, kedua pendidikan, penghidupan, ketiga pendidikan, keempat tempat tinggal, dan yang terakhir adalah menikahkan. Jadi berhak untuk
menikah atau berkeluarga seperti itu. Betul. Oke. Mungkin karena sudah sampai 15 menit mungkin, jadi mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar setia Asmara terkait pesan-pesan terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian Bapak. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi begini yang akan saya katakan. Karena kalau terjadi perceraian itu dampak yang paling negatif adalah dirasakan oleh anak, maka kita-kita yang sudah menikah harus diupayakan. Meskipun nikah itu tidak selalu manis, kadang pahit, kadang jatuh, kadang bangun. Tapi apapun yang kita alami selagi kita sudah menikah harus kita pertahankan maksimal. Jadi pernikahan untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu harus perlu perjuangan. Oleh karena itu harus kita perjuangkan maksimal mungkin. Kalau itu orang-orang yang di sawah, orang-orang yang di pasar berjubel, mereka juga tidak mengalami enak saja. Enaknya ada, pahitnya ada. Kan seperti itu. Kadang jatuh, kadang bangun. Tapi kalau mereka itu juga bisa tidak bercerai, maka siapapun seharusnya bisa mempertahankan rumah tangga untuk tidak bercerai agar anak tidak mendapat dampak yang negatif. Ini saja yang biasa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Bapak sudah memberikan materi ataupun wejangan untuk kita semua, baik saya sendiri maupun para pendengar setia Asmara. Kesimpulannya adalah mari kita bangun kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga kita tidak ada perceraian karena yang paling rugi adalah anak. Mungkin cukup sekian Bapak ya. Cukup. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Jazilin, Magister Hukum. Kemudian teman-teman dari pendengar setia Asmara juga jangan berkecil hati, selalu lihat dan selalu tonton podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu maafkanlah anakku, belum bisa ku membalas jasa.